Halo, perkenalkan nama saya Patrick Leonard. Di sini saya ingin membawakan presentasi saya yang saya telah buat bertemakan perseroan. Baik, pertama-tama untuk yang pertama yaitu perseroan. Perseroan merupakan entitas hukum yang berbeda dan terpisah dari individu yang mendirikan dan menjalankannya dan dapat memperoleh, memiliki, dan melepas properti atas nama sendiri. Untuk yang pertama ada jabatan-jabatan dalam perseroan atau organisasi. Yang pertama itu yang tertinggi yaitu pemegang saham. Pemegang saham adalah orang atau entitas yang memiliki saham dalam sebuah perusahaan. Pemegang saham biasanya memiliki hak untuk memilih anggota dewan komisaris dan mengambil keputusan penting dalam perusahaan seperti pengangkatan dewan direksi dan persetujuan anggaran. Pemegang saham juga berhak atas pembagian keuntungan perusahaan dalam bentuk dividen. Lalu yang kedua ada dewan komisaris. Dewan komisaris adalah badan pengawas yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis dalam sebuah perusahaan. Dewan komisaris ini biasanya terdiri atas orang-orang yang dipilih oleh pemegang sahamnya untuk mengawasi dan memberikan saran kepada dewan direksi. Dewan komisaris juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan beroperasi sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Lalu yang selanjutnya ada dewan direksi. Dewan direksi adalah badan eksekutif yang bertanggung jawab atas operasional sehari-hari perusahaan. Dewan direksi biasanya terdiri atas para eksekutif perusahaan seperti CIO, COO, dan CFO, serta beberapa direktur independen. Dewan direksi bertanggung jawab untuk merancang strategis bisnis dan mengambil keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan perusahaan. Lalu yang selanjutnya ada manajer puncak atau top level manager. Adalah seorang pemimpin yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis dan arah keseluruhan suatu organisasi. Tugas-tugasnya itu meliputi perencanaan jangka panjang, pengembangan strategi, pengawasan operasi, dan kebijakan organisasi secara keseluruhan. Baik, yang selanjutnya ada tata cara mendirikan perseroan di Indonesia. Yang pertama, penyusunan akta pendirian dengan notaris. Yang kedua, memperoleh perizinan dari instansi pemerintah terkait. Yang ketiga, pendaftaran akta pendirian dan dokumen perizinan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yang keempat yaitu pendaftaran pajak dan pembukaan rekening bank atas nama perseroan. Yang kelima, pendaftaran badan penyelenggara jaminan sosial yaitu BPJS, dan di pendaftaran tenaga kerja asing yaitu TKA jika diperlukan. Yang terakhir, penetapan anggaran dasar dan pengangkatan pengurus. Lalu poin selanjutnya yaitu ekuitas pemegang saham itu memiliki dua sumber. Yaitu sumber yang pertama itu adalah modal yang diinvestasikan perseroan oleh para pemegang saham disebut modal disetor atau paid in capital. Yang kedua itu sumber yang kedua adalah laba neto ditahan dalam bisnis, disebut saldo laba atau retained earnings. Yang selanjutnya, saham preferent kumulatif memiliki hak untuk menerima dividen secara teratur yang tidak dibayarkan pada tahun-tahun terdahulu. Akuntansi untuk dividen. Pembagian sejumlah kas perseroan kepada pemegang saham sudah disahkan apabila dewan direksi mengumumkan dividen kas. Baik, yang selanjutnya ada saham, yaitu yang pertama penerbitan saham. Perseroan yang menerbitkan saham harus menyimpan catatan mengenai pemegang saham untuk penerbitan cek, pembayaran
dividen serta membagikan laporan keuangan dan laporan lainnya. Yang kedua ada saham harga premium. Perbedaan antara harga penerbitan dan nilai saham juga dikenal sebagai premium sekuritas. Saham dikatakan diterbitkan dengan harga premium ketika harga penerbitan saham lebih besar dari nominal atau nilai nominalnya. Premi ini kemudian dikreditkan ke akun premium saham perusahaan. Lalu yang selanjutnya ada saham nilai pari. Saham nilai pari atau par value dalam nilai nominal atau nilai yang tampak dari efek atau instrumen investasi yang diterbitkan nilai pari. Ini diterbitkan oleh pendiri perusahaan. Lalu yang selanjutnya saham tanpa nilai pari. Saham tanpa nilai pari inilah mengharuskan saham bahwa semua pembayaran yang diterima dari saham tersebut diakui sebagai modal resmi sekalipun saham itu dijual dengan harga berbeda. Yang selanjutnya yaitu dividen memiliki 3 kondisi. Yaitu yang kondisi yang pertama, jumlah saldo laba yang memadai. Dividen kas hanya dapat dibayarkan jika perusahaan memiliki saldo laba yang cukup untuk dibagi ke pemegang saham. Jumlah saldo laba yang memadai untuk pembayaran dividen tergantung pada kebijakan perusahaan dan dapat berbeda-beda antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Lalu yang kedua, jumlah kas yang memadai. Selain jumlah saldo laba yang memadai, perusahaan juga harus memiliki jumlah kas yang cukup untuk membayar dividen kas. Jumlah kas yang memadai harus mencakup jumlah dividen yang dibayarkan, biaya administrasi, pajak, dan kewajiban lainnya. Tindakan formal yang selanjutnya adalah tindakan formal yang dilakukan Dewan Direksi. Pembayaran dividen kas juga harus mendapat persetujuan dari Dewan Direksi perusahaan. Dewan Direksi biasanya akan mengevaluasi kondisi keuangan perusahaan sebelum memberikan persetujuan untuk membayar dividen. Jika kondisi keuangan perusahaan tidak memungkinkan untuk membayar dividen, maka Dewan Direksi akan menunda atau menolak pembayaran dividen kas. Lalu yang selanjutnya ada transaksi saham treasury atau treasury stock transaction. Adalah transaksi di mana perusahaan membeli kembali saham yang telah diterbitkan dan dimiliki oleh para pemegang saham. Setelah saham dibeli kembali, saham tersebut akan dianggap sebagai saham tersimpan atau treasury stock. Treasury stock tidak memiliki hak suara dan tidak berhak atas pembayaran dividen, sehingga perusahaan biasanya membeli kembali saham ini sebagai upaya untuk mengurangi jumlah saham yang beredar. Saham treasury dapat dimiliki jika yang pertama dijual kembali kepada karyawan, yang kedua diterbitkan kembali sebagai bonus karyawan, yang ketiga yaitu mendukung nilai pasar saham. Lalu yang selanjutnya ada laporan ekuitas pemegang saham, yaitu untuk melaporkan ke ekuitas pemegang saham seperti perubahan dalam saldo laba dan modal di store yang dilaporkan di laporan terpisah atau catatan jenis pelaporan keuangan. Pelaporan saldo laba antara lain yang pertama, menyiapkan laporan saldo laba yang terpisah. Yang kedua, kombinasi laporan laba rugi dan saldo laba. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu laporan ekuitas pemegang saham. Itu saja presentasi yang saya bawakan. Jika ada salahnya, mohon maaf. Terima kasih.